Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024 Formasi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama part yang kedua. Untuk part 1 teman-teman bisa cek video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah tentunya untuk materi pokok atau kisi-kisinya sendiri sudah sesuai sama yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Permen 4 RB pada tanggal 4 November tahun 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok dari SKB Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama? Itu ada dua kemampuan yang bakal diujikan ya teman-teman. Pertama kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Oke, untuk file materi pokok SKB ini bisa teman-teman download di bawah gratis yang resmi dari pemerintah. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk kemampuan umum ada 5 poin yang fokus pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, atau Permen 4 RB. Nah, untuk kemampuan khusus ada tentang JAFUNG atau jabatan fungsional, penyusunan dan penetapan ASN, pengadaan ASN, penetapan ASN, sampai nomor 23 itu proses penyusunan kebijakan atau regulasi bidang SDM aparatur. Oke. Jadi itulah materi pokok yang akan diujikan nanti pada formasi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020, salah satu perubahan penting dalam manajemen ASN adalah A. Penetapan kembali usia pensiun yang lebih fleksibel. B. Pengurangan jumlah tunjangan untuk ASN. C. Peningkatan peran kompetensi dalam pengelolaan ASN. D. Pembatasan jumlah jabatan ASN di instansi tertentu. E. Pemberian penghargaan bagi ASN dengan lama masa kerja terbanyak. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya yang C. Peningkatan peran kompetensi dalam pengelolaan ASN. Nah, jadi PP nomor 17 tahun 2020 lebih menekankan pada pentingnya kompetensi dalam pengelolaan ASN, baik dalam hal rekrutmen, pengembangan karir, maupun promosi jabatan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam hal penggajian ASN, salah satu komponen yang dihitung dalam gaji adalah A. Hasil penilaian kompetensi dari sesama ASN. B. Jumlah jam kerja yang dilaporkan setiap minggu. C. Tunjangan berdasarkan jabatan dan lokasi kerja. D. Jumlah pengajuan cuti yang diambil. Atau E. Kinerja individu yang dilihat setiap tahun. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 2, kita lihat. Jawabannya yang C, tunjangan berdasarkan jabatan dan lokasi kerja. Nah, jadi penggajian ASN melibatkan komponen gaji pokok serta tunjangan yang bergantung pada jabatan dan lokasi kerja ASN, serta ada faktor-faktor yang lain. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 yang diatur dalam PP nomor 17 tahun 2020 memperkenalkan kebijakan terkait A. Pembentukan unit kerja baru. B. Penataan jabatan fungsional. C. Penguatan fungsi pengawasan internal. D. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Atau E. Pembayaran tunjangan daerah. Oke, kira-kira gimana jawabannya teman-teman? Kita lihat soal nomor 3. Jawabannya yang B, penataan jabatan fungsional. Jadi PP nomor 17 tahun 2020 memperkenalkan perubahan terkait penataan jabatan fungsional agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disebutkan bahwa PPPK atau P3K diangkat untuk memenuhi A. Kebutuhan administrasi instansi. B. Jabatan yang tidak memerlukan ASN tetap. C. Kebutuhan pendidikan tinggi. D. Peningkatan kualitas SDM daerah. Atau E. Kebutuhan tertentu dalam waktu singkat. Kita lihat jawabannya teman-teman tentang P3K. Jadi jawabannya E. Kebutuhan tertentu dalam waktu singkat. Jadi P3K diangkat untuk mengisi posisi tertentu yang membutuhkan tenaga kerja dalam jangka waktu yang singkat dan sesuai dengan kebutuhan instansi.
Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki tugas utama untuk A. Menyusun laporan keuangan instansi, B. Melakukan analisis terhadap sistem manajemen kepegawaian, C. Meningkatkan kualitas pendidikan pegawai negeri, D. Menyusun kebijakan anggaran untuk ASN, atau E. Memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nomor 5. Tugas utama dari analis sumber daya manusia aparatur. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B, melakukan analisis terhadap sistem manajemen kepegawaian. Jadi, analis SDM aparatur bertugas untuk menganalisis sistem manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Untuk nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman untuk soal SKB Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Alih Pertama part yang kedua. Untuk part 1, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Jadi soal untuk part 2 tidak ada yang sama dengan soal yang part yang pertama. Jadi total ada 200 soal ya teman-teman untuk SKB Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Alih Pertama. Teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Silakan di-download di sana. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF. Tuh, di sini ada judulnya part 2 ya, teman-teman. Jadi, isinya tidak sama dengan part 1. Untuk di halaman awal ada list materi pokok dan kemampuan umum dan juga kemampuan khusus yang bisa teman-teman lihat kembali apa-apa aja nanti yang bakal diujikan. Nah, jadi di sini ada total 100 soal ya, teman-teman. Bisa teman-teman cek sendiri nanti. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman, bisa di-download di sana. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa membantu, semoga bisa lancar dalam belajar dan juga bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar nantinya. Pokoknya yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.